Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dua modal ini dapat menyelamatkan kita sampai kepada negeri akhirat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita senantiasa bersolawat menyambungkan diri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah telah menyambungkan dirinya kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Allah terlebih dahulu telah menyambungkan dirinya kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Semoga kita juga disambungkan Allah dirinya kepada kita dan kepada keluarga kita, sehingga kita adalah orang yang selamat pada negeri akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita telah memasuki Ramadan di hari ke-12. Semoga puasa demi puasa yang kita lalui diberikan Allah manfaat dan faedah, karena Ramadan adalah bulan ibadah, disebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Pada siang hari kita berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga. Pada malam hari kita senantiasa mendekatkan diri dengan tarawih, berzikir kepada Allah, menghidupkan malam, disebut dengan qiyamul lail. Pada hari ini kita membahas tentang ayat Allah yang telah kita bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari puasa itu telah ditentukan. Maka kalau tidak pada bulan Ramadan itu tidak diwajibkan berpuasa. Maka Allah hanya mewajibkan puasa itu pada bulan Ramadan. Sebagaimana terdahulu, kutiba alaikumusiyam. Allah itu sudah menyebutkan di ayat 183, Allah wajibkan puasa itu sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa pada umat sebelum kita. Maka dijelaskan di ayat 184, ayyaman ma'dudat. Hari-hari itu, hari-hari berpuasa itu telah Allah tentukan hanya di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kita itu sakit atau musafir dalam perjalanan panjang, tidak sanggup berpuasa, maka ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, jelas, maka ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun orang yang tidak sanggup berpuasa, seperti orang yang sakit berkepanjangan atau orang yang sudah tua uzur,
tidak sanggup lagi berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyahnya memberi makan fakir miskin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa orangnya yang sanggup dia berpuasa ketika dia sakit atau musafir dalam perjalanan panjang, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan adapun puasa kamu itu khairul lakum, lebih baik daripada kamu, dan lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun. Sesungguhnya di saat kau tahu puasa itu pasti lebih baik untukmu. Maka ingat, ketika kita sakit, ketika kita musafir panjang, kita ganti di hari yang lain. Ingat, kita menggantinya bukan di hari Ramadan. Maka tak sama hari Ramadan dengan tidak hari Ramadan. Maka saya sepakat sekali, kita sepakat sekali, jangan tunggu sehat dulu baru berpuasa. Tapi puasalah agar kita sehat. Sumu tasyihu. Puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohani. Mudah-mudahan ya, ada beberapa hari ke depan ya, kita harus raih, kita harus capai manfaat Ramadan itu. Jangan karena hanya sakit bisul tak puasa. Kalau kita membuat alasan-alasan untuk tidak berpuasa, banyak sekali alasan yang membuat kita tidak berpuasa. Tapi kita sudah diingatkan Allah, ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang sanggup dia berpuasa walau dalam keadaan sakit, fahuwa khairul lah, maka dia pasti lebih baik. Puasa itu untuknya itu pasti lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan, maka berpuasalah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jangan tidak berpuasa, karena manfaat Ramadan itu cukup luar biasa bagi para orang-orang yang berpuasa. Tidurnya saja dihitung dengan manfaat pahala, karena dia malam qiyamul lail, menghidupkan malam. Ketika dia tertidur di siang hari, maka tidurnya dianggap Allah adalah ibadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita orang yang tidak meringan-ringankan meninggalkan puasa. Karena tidak ada satupun imam mazhab yang mengatakan Ramadan ini sunnah. Tapi sepakat jumhur para ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Maka jangan tinggalkan puasa Ramadan, karena ini tidak sama ketika kita ganti dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Para shaim, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berpuasanya kita bermanfaat untuk tubuh kita, sehat, dan bermanfaat untuk rohani kita, ya, untuk jasmani dan rohani kita sehat. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita mampu menjaga pandangan kita, mampu menjaga akal kita tak liar, mampu menjaga hati kita senantiasa. Mudah-mudahan Allah sabitkan, Allah tempatkan dirinya di dalam hati kita, sehingga puasa itu
sebagai ibadah yang paling kita gemari. Mudah-mudahan dari kajian kita yang singkat ini, ya, kita dapat mengambil manfaat. Yang pertama tadi, ya, Allah sudah menentukan waktu-waktu dalam berpuasa. Yang kedua, siapa yang sakit atau musafir boleh diganti nanti di hari yang lain ketika dia tidak sanggup berpuasa. Tapi kata Allah, siapa, ya, yang sanggup dia berpuasa walau dalam keadaan musafir panjang walaupun sakit, ya, itu lebih baik untuknya. Allah katakan, wa antasumu khairul lakum, dan sesungguhnya puasa itu lebih baik daripada kita meninggalkannya. In kuntum ta'lamun, ketika engkau mengetahui manfaat daripada puasa itu. Mungkin demikian saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat kepada jamaah shaimun dan shaimat sekalian. Semoga dapat meningkatkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan merangkaikan ibadah puasa itu dengan ibadah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, karena masih ada lagi di 10 hari terakhir daripada Ramadan itu kita hendak mencapai, ya, hendak mencapai yang namanya Lailatul Qadar. Ada satu hari di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita orangnya yang Allah pilihkan mendapat Lailatul Qadar, sehingga puasa kali ini adalah puasa yang sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Barakallah, semoga Allah memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.